ini untuk penggunaan package itu perintahnya adalah use package. Nah, seperti ini. Yang di dalam kurung siku ini adalah opsi untuk mengatur package-nya, sementara yang di sini adalah nama package-nya. Yang paling pertama harus didefinisikan itu masalah pengencodean apa ya bahasa Indonesia-nya. Pokoknya ini sistem paling utama dalam mengerjakan dokumen LaTeX, yaitu input encode. Perintahnya input enc, opsinya di sini. Ini berarti kita menggunakan opsinya sebagai apa sih? Jadi definisikan dulu seperti ini. Ini UTF-8, salah satu jenis pengencode di bahasa LaTeX. Bisa juga sebenarnya menggunakan yang lain, tapi tidak direkomendasikan. Jadi langsung aja tulis use package UTF-8 dalam kurung kotak, terus input enc dalam kurung kurawal. Dan untuk menggunakan package yang lain, tinggal tambah use package baru. Dan tulis package-nya apa. Kan keunggulan dari LaTeX ini sebenarnya dalam pengetikan persamaan matematikanya. Berarti untuk mengerjakan persamaan matematika itu, kita butuh beberapa package tambahan, yaitu AMS-Math, AMS-Sim, dan AMS-THM. Beberapa package ini sebenarnya bisa diatur dalam satu perintah, asalkan package yang bersamaan itu tidak mengandung opsi yang seperti ini. Bisa digabung begini aja. Terus untuk mengatur margin secara manual, tidak otomatis dari LaTeX-nya, itu menggunakan package geometry. Di bagian opsinya, silakan definisikan sendiri mau margin berapa. Kalau mau margin kiri, kanan, atas, bawah sama semua, tulis saja margin sama dengan 3 cm misalnya. Atau kalau mau beda-beda, berarti tulis satu-satu, left 4 cm, right 3 cm, atas itu apa? Above, top 4 cm, bottom 3 cm. Misalnya seperti ini. Kemudian bisa dilihat di judul tadi, di sini ada teks yang otomatis yaitu Juli 29, 2020. Ini kan berbahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa bawaan dari LaTeX ini sendiri bahasa Inggris. Ini bisa diubah dengan menggunakan package Babel. Use package, kurung perawal Babel, kemudian beri opsi Indonesian. Kalau seperti ini, di-compile, bahasanya akan berganti jadi bahasa Indonesia. Oke, sudah dulu untuk bagian preamble. Kita kembali ke penulisan lagi. Di LaTeX ini sendiri, untuk membuat baris baru, tidak bisa langsung membuat baris baru begitu aja. Misalnya nulis seperti ini nggak akan langsung jadi baris baru, melainkan lanjut lagi di baris yang sama. Jadi kalau mau bikin baris baru itu, atau lebih lengkap, lebih jelasnya lagi, paragraf baru itu mengenternya 2 kali, atau memberikan double backslash. Double backslash ini sendiri, nah, lihat hasilnya dulu deh. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau mengatur jarak ininya berapa, jarak ini apa sih namanya? Jarak antar paragrafnya berapa, bisa ditambah keterangan di sini. Double backslash-nya diberi tambahan misalnya 10 pt. Berarti dia akan menambah jarak antara paragrafnya sebanyak 10. Nah, ini bertambahkan. Nah, terus seperti halnya di Word, setiap huruf di sini juga bisa diatur tampilannya seperti apa. Misalnya untuk membuat teksnya menjadi bold, itu dengan perintah backslash apa ya? Teks bf kurung kurawal. Yang di dalam kurung kurawal ini yang akan nanti menjadi huruf dengan cetak tebal.
Untuk italic, teks IT. Nah, ini tampilannya tadi huruf bercetak tebal. Ini adalah huruf dengan jenis italic. Perlu diperhatikan, italic dengan cetak miring itu berbeda. Kalau cetak miring itu hurufnya sekadar dimiringkan, sementara kalau italic itu jenis hurufnya memang sudah berbeda. Bisa lihat di sini huruf I-nya berbeda. Kalau sekedar garis miring biasa, itu teks SL. Ada jenis-jenis yang lain bisa dilihat di modul, misalnya fontnya yang diganti atau ukurannya, itu bisa juga. Cara mudah menghafal perintahnya, karena ini kan sederhana aja nih, perintahnya lebih baik dihafal. F ini singkatan dari boldface, artinya cetak tebal. Slanted ini, SL ini singkatan dari slanted, singkatan untuk cetak miring. IT singkatan dari italic untuk italic. Tapi kalau memang nggak mau hafal, sediakan aja catatannya. Untuk mengubah ukuran sendiri, formatnya agak beda. Bikin kurang kurawal dulu, terus backslash, baru definisikan ukurannya apa. Misalkan large dengan L-nya huruf kecil. Nah, ini kelihatan sedikit bertambah besar. Kalau mau dibesarkan lagi, tinggal diganti lagi ininya L besar. Terus arch-nya kecil, bisa juga ARGE-nya besar. Jenis-jenisnya sudah saya tuliskan di modul. Oke, selanjutnya. Diingat lagi, LaTeX ini kan semacam aplikasi pemrograman ya, bukan sekadar penulisan dokumen biasa. Jadi ada kalanya kita tuh ingin berkolaborasi dengan penulis lain, atau karena kita membuat teks yang terlalu panjang, itu pas mau mengedit lagi tuh bingung sendiri. Nah, kita bisa memberikan komentar di sela-sela tulisan kita dengan cara memberikan huruf persen di sini. Jadi kata apapun yang ada setelah persen ini akan muncul hanya di bagian di file teks kita, bukan di dokumennya. Misalnya ketikan sepanjang ini baris bawah. Misalnya ketikan sepanjang ini tidak akan muncul di dokumennya karena hanya hadir di file teks kita sebagai komentar. Kemudian keunggulan dari aplikasi Text Studio dalam mengedit file LaTeX ini, beberapa hal bisa kita lakukan dengan perintah biasa yang shortcut di keyboard. Misalnya untuk mengetik huruf cetak tebal, kita sudah punya ini, select atau di blok, terus pencet Ctrl B. Dia akan langsung otomatis memberikan teks BF untuk membuat hasilnya nanti menjadi cetak tebal. Ini di aplikasi lain belum tentu ada, makanya saya sangat menyarankan menggunakan Text Studio karena banyak hotkey yang penting. Misalnya mau diberi italic, bisa juga tinggal Ctrl I. Oke, selanjutnya untuk mengubah posisi teks, kita berikan saja perintah di sini. Nah, yang ini namanya bukan sekadar perintah biasa, tapi namanya environment atau lingkungan. Environment ini berarti sesuatu yang dimulai dari begin dan diakhiri dengan end. Jadi, apapun yang berada di antara begin dan end itu akan dimodifikasi oleh perintah yang ada di sini. Ini flash left. Flash left ini berarti rata kiri. Kalau rata kiri nggak jadi ya. Misalnya ganti jadi flash right. Kita pindah yang ini ke tengah-tengah begin dan end-nya. Nah, bisa terlihat yang ini menjadi rata kanan.
Kemudian untuk hal penting selanjutnya itu mungkin memasukkan gambar ya. Memasukkan gambar mungkin nggak semudah yang di Word, tapi lebih bagus, kalau di Word dia bisa terpindah kemana-mana, bisa merusak kemana-mana. Kalau di LaTeX insya Allah tidak. Tapi untuk menggunakan fitur meletakkan gambar di dokumen, kita harus menambahkan satu package baru lagi, yaitu GraphicX. Setelah menggunakan fitur itu, kita bisa buat environment yang bernama figure. Kemudian untuk membuat gambarnya, backslash include graphics. Nah, di bagian konten ini, di antara kurung kurawalnya, barulah kita letakkan nama file yang sudah kita masukkan di satu folder yang sama dengan file teksnya. Misalnya ini disimpan di misalnya kalau sudah di save, terus masukkan nama gambar di folder yang sama. Terus di compile. Nah, ini kadang-kadang bisa error seperti ini. Kalau error itu berarti ada sesuatu yang salah di ketikannya. Biasanya aplikasi text editornya akan memberitahukan di mana errornya. Di situ dites kecermatan kita dalam membaca dan menganalisis apa sih salahnya. Kalau di sini kan tulisannya error di baris 30, errornya filenya tidak ditemukan. Ini berarti file yang jari 6-nya itu tidak ada di folder yang sama. Misalnya cek di mana semalamnya. Oh, salah nama filenya. Kalau sudah, dicek aja lagi, di-compile lagi. Kalau sudah benar, nah nanti akan muncul. Untuk peletakan gambar sendiri, biasanya LaTeX mengatur secara otomatis tergantung di mana, seperti apa keadaan dokumen kita. Kalau dokumennya kayak ini, nanti LaTeX-nya naruh otomatis di sini supaya nyaman dilihat. Nanti naruhnya di sini supaya nyaman dilihat. Kalau kita tidak sepakat dengan keputusan sistem untuk menaruh gambarnya di mana, itu bisa dipaksa dengan menggunakan package apa ya namanya? Menambahkan package float, float, kemudian menambahkan di keterangan setelah bikin figure ini, tambah kurung kotak H besar. H besar ini akan memaksa gambar yang kita masukkan itu berada setelah perintah kita yang sebelumnya. Kalau di dalam dokumen ini kan yang sebelumnya itu tulisan ini adalah huruf besar. Contoh lagi ya. Berarti nanti gambarnya akan berada tepat di bawah ini. Nah, seperti ini. Gambar ini juga bisa kita berikan caption atau keterangan lah di bawah gambarnya. Sebenarnya kita tuliskan ini 6 jari. Nanti dia akan menuliskan secara otomatis di sini gambar 1, 6 jari. Gambar satunya ini sendiri otomatis tergantung dari jenis dokumen kita. Dan dia urutan gambar keberapa di dokumen ini. Ini kan nggak enak dilihatnya, tulisan gambar satunya di tengah, tapi gambarnya rata kiri secara bawaan. Ini bisa kita berikan perintah tambahan, yaitu centering. Centering ini sebenarnya sama kayak perintah yang ini, environment yang flash right. Bedanya kalau ini namanya environment yang modifikasi apa yang ada di tengah-tengahnya. Tapi kalau centering ini dia perintah, bukan environment. Dia akan mengubah apapun yang berada di bawahnya. Jadi include graphics, caption 6 jari, terus kalau misalnya kita mau naruh include graphics baru, misalnya
Pokoknya semuanya nanti akan rata tengah, karena satu perintah centering ini semua yang di bawahnya akan jadi rata tengah. Tapi karena di sini centeringnya diletakkan di environment yang bernama figure, yang diubah itu cuma sampai di sini. Kalau kita meletakkan teks di bawah sininya nggak akan berubah. Misalnya. Nah, ini gambarnya sudah secara sukses ditaruh di tengah dokumen, tapi tulisannya enggak. Nah, ini kan sementara yang muncul cuma satu. Ini memang tergantung. Kadang-kadang kalau memasukkan sesuatu yang berat itu nggak langsung muncul deh di situnya. Nah, ini muncul. Oke. Bagian selanjutnya yang ada di Word apa lagi? Oh, daftar. Untuk membuat daftar, kita bikin environment baru. Namanya yang pertama enumerate. Enumerate ini daftar yang memiliki angka. Jadi setiap anggota dari daftar itu nanti memiliki angka, misal dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk membuatnya cukup beri backslash item dan kemudian tuliskan isinya apa. Nah, jadi seperti ini. Ini item yang pertama akan menjadi anggota daftar pertama, item yang kedua jadi yang kedua, item ketiga jadi yang ketiga. Ini untuk daftar yang berangka. Kalau tidak mau berangka, ini bisa diganti menjadi itemize. Nah, jadi titik-titik kayak ini. Terus untuk membuat daftar ini bisa dilakukan secara bersarang. Caranya dengan membuat salah satu anggota daftarnya itu kita buat environment baru, yaitu enumerate lagi misalnya, atau itemize lagi sembarang aja. Nah, biar rapi bikin kayak ini. Baru dia tambahin lagi item. Mohon maaf kepada pemateri, penyampaiannya kecepatan, Jar. Oh, banyak sih materinya. Maaf, akan diperlambat. Sambil dibaca-baca juga modulnya di situ sambil dijelaskan sedikit. Oke, diperlambat. Jadi intinya untuk membuat daftar, untuk membuat daftar itu pakai environment, di mana environment itu tadi perintah yang memodifikasi apapun yang berada di antaranya. Misalnya ini environment yang bernama itemize, berarti itemize ini akan berlaku untuk semua yang ada di antaranya. Untuk menambahkan anggota dari daftarnya, tambahkan item sampai sebanyak yang diinginkan. Dan pembuatan daftar ini bisa dilakukan secara bersarang. Caranya, untuk pengisian item yang ingin dibuat daftar baru, bikin aja lagi environment yang baru, entah itu itemize atau enumerate. Setelah itu, di dalam environment yang baru, barulah bikin item-item baru lagi. Nanti hasilnya jadi bersarang seperti ini. Ini sejauh ini ada kendala kah dalam programnya? Biar sambil
sambil dibantu-bantu, siapa tahu muncul muncul error di sini kan masih susah ngebacanya. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan aja. Bagian selanjutnya itu tabel. Kalau dibandingkan dengan Word, untuk membuat tabel, belajar membuat tabel di teks ini mungkin agak sulit karena nggak ada visualisasi. Sementara kalau tabel itu kan apa yang kelihatan gitu. Ini lebih sulit karena kita nggak ngeliat apa-apa, sementara ngebuatnya kita cuma ngedit teksnya aja. Jadi pelan-pelan belajarnya. Perintah environment untuk membuat tabel itu begin tabular. Setelah bikin tabular itu beri keterangan di sini. Kemudian tuliskan kita mau bikin tabelnya itu berapa kolom. Misalnya kita mau bikin 3 dan masing-masing kolomnya itu rata tengah, berarti tuliskan C, C, C. C ini mewakili satu kolom, dengan C itu berarti rata tengah. C kan ini singkatan untuk center. Kalau mau rata kiri, tinggal diganti L. Kalau mau rata tengah, rata kanan, berarti R. Nah, kalau tulisannya LCR seperti ini, berarti kolom pertama nanti akan rata kiri, kolom kedua nanti akan rata tengah, sementara kolom ketiga nanti akan rata kanan. Ini baru awal. Dan kalau keterangannya hanya huruf-huruf LCR seperti ini akan jadinya tabel tanpa border, tanpa pinggiran. Coba misalnya kita buat dulu. Cara membuatnya. Mohon maaf, Kak Isti. Itu tadi ada yang mencoba, terus gambarnya tidak terdefinisi ya di gambarnya. Boleh lihat seperti apa tampilannya? Kepada peserta Ahmad Faiz Alpaniam, bisa dijelaskan gambar tidak terdefinisinya kayak mana? Atau maksudnya pas mau memasukkan gambar kah ya? Tidak ada respon sementara. Lanjut aja gini dulu, Kak. Oh, ini ada. Sama tidak terdeteksi kayak kakak tadi. Tulisannya apa di bawah, di bagian bawah teks editornya itu biasanya ada dikasih tahu errornya di mana, dan setelah dikasih tahu errornya apa itu bisa kita perbaiki sendiri. Kalau kakak tadi kan errornya itu gambarnya tidak ketemu. Kenapa? Karena tidak ada gambar yang bernama seperti itu di dalam folder yang sama di tempat kita menyimpan file teks itu. Kalau gambarnya nggak satu folder, ya nggak akan terbaca, walaupun namanya sudah betul. Dan kalau sudah satu folder, nama filenya harus benar. Lengkap dengan huruf besar, huruf kecilnya. Dan jangan dikasih spasi. Oke, sementara lanjut dulu. Untuk pembuatan tabel, ini pembuatannya bertahap. Misalkan, kita ngisi kolom pertama dulu. Kolom pertama, ini entry kolom pertama. Kalau kita mau pindah ke kolom selanjutnya, pisahkan dengan simbol dan, kemudian lanjut lagi, isi untuk entry kolom kedua, dan untuk kolom ketiga, pisahkan lagi dengan simbol dan. Kita lihat dulu tampilannya.
Nah, jadi seperti ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau membuatnya sesederhana LCR tadi, ini akan membuat tabel tanpa tanpa garis-garis itu, tanpa pinggirannya. Kalau mau memberikan pinggirannya, itu bisa dengan kembali mendefinisikan di bagian kolom tadi, beri garis garis vertikal di antara kolom-kolomnya seperti ini. Kalau seperti ini, nanti di antara di samping kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, masing-masing akan ada satu garis yang memisahkannya. Kalau misalnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul garis yang memisahkan antara kolom. Kita tinggal butuh garis yang memisahkan antar baris. Itu mendefinisikan hanya langsung. Beri horizontal itu line. Kemudian ini lagi. Jadi satu kali menuliskan perintah line ini akan membuat satu garis horizontal di tempat yang sama. Jadi kalau di sini menuliskan line-nya displace no line. Jadi setelah menuliskan ini line ini akan berada di berada di atas dan bawah baris pertama ini tadi. Coba di compile. Nah, jadinya seperti ini. Tadi error itu kenapa? Karena nggak ada menyertakan double backslash ini untuk membuat baris baru. Lupa tadi. Nah, jadi kalau mau bikin baris baru lagi yang isinya ada entry-entry, tuliskan aja. Misalnya A dan B dan C. Ini masing-masing berarti mewakili satu kolom. Kalau sudah, jangan lupa double backslash untuk membuat baris baru, kemudian garis horizontal lagi. Misalkan juga kalau mau menghilangkan salah satu garis vertikalnya, bisa diubah aja di sini. Jadi C dengan R-nya kayak menyatu gitu di awal, sementara L terpisah. Berarti nanti di antara kolom kedua dan kolom ketiga tidak ada garis pemisah. Hasilnya seperti ini. Oke. Untuk tabel, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada, lanjut. Kita ke bagian paling utama dari fungsi sistem LaTeX ini, yaitu persamaan matematikanya. Secara sederhana, persamaan matematika paling gampangnya dituliskan dalam perintah dolar seperti ini, $2. Jadi perintah apapun yang berada di antara $2 ini akan menjadi persamaan matematika. Misalnya di sini saya menuliskan X, ini simbol pangkat 2, tambah Y, simbol pangkat 2. Ini hasilnya nanti akan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Penulisan persamaan matematika juga bisa dituliskan dalam kurung bulat seperti ini. Hasilnya sama saja sih. Yang berbeda itu perbedaan antara kita menuliskan persamaan matematika itu di dalam paragraf atau membuat paragraf baru. Untuk kenyamanan, sementara kita pakai $, aja lah, lebih cepat ngetiknya. Nah, jadi kalau satu persamaan matematika itu diapit oleh $1 di masing-masingnya kiri kanan, itu persamaan matematika yang dituliskan dalam paragraf. Kalau kita mau membuat ini dalam paragraf misalnya, persamaan Pythagoras adalah
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Ini akan menjadikan persamaan matematika yang ini berada di paragraf yang sama dengan kalimat yang sebelumnya. Sementara kalau kita membuat persamaan matematikanya itu diapit oleh $2 masing-masing di kiri kanan, ini akan membuat persamaan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ini dalam paragraf baru dan otomatis rata tengah. Nah, seperti ini. Ini contohnya persamaan Pythagorasnya, ini satu paragraf, sementara yang di bawahnya itu membuat paragraf baru. Jadi walaupun kita menuliskan semua ini dalam satu baris, yang ini tetap dianggap paragraf baru karena menggunakan persamaan matematika dalam mode display. Sementara kalau mode dalam paragraf itu namanya inline. Ini perbedaan antara inline dan display ini akan membuat perbedaan di beberapa jenis persamaan yang akan dibahas nanti. Oke, jadi untuk pangkat tadi kan simbolnya pangkat ini. Kalau indeks itu simbolnya underscore. Misalkan kita mau ini jadi X kuadrat tambah Y indeks 2, tinggal diganti pangkatnya menjadi underscore. Seperti itu. Nah, tapi kan itu untuk kayak perintah gitu ya. Sementara kalau kita mau menuliskan persamaan matematika, misalnya saya mau menuliskan persamaan Euler. Persamaan Euler itu kan E pangkat IP tambah 1 sama dengan 0. Oke. Misalkan saja kita bikin persamaan matematika dalam bentuk inline, tuliskan pertama E pangkat. Nah, di sini karena yang ada di bagian pangkatnya E itu dua simbol, yaitu I dan P, kita tidak cukup menggunakan pangkat, tapi meletakkan kurung perawal setelah pangkat itu, supaya apapun yang berada di tengah-tengah kurung perawalnya akan menjadi pangkat dari E. Misalnya, pertama tadi apa? I. Terus P-nya. Untuk mengetikkan simbol P, bisa diberikan perintah P, \PI. Atau kalau di Text Studio, bisa dicari saja di sini simbolnya yang mana. Misalnya P itu simbol, ini lain sih. Nah, ini. Misalkan sudah dapat P, tinggal pencet. Nanti Text Studio akan langsung secara otomatis mengetikkan P. Tapi untuk simbol-simbol sederhana mah, gampang aja ngapalinnya ya. P cuma ya PI. Kalau mau row, ya berarti backslash RHO. Kalau mau yang lain, tinggal tahu nama simbolnya apa. Misalnya alpha ya alpha, beta ya beta, gamma ya gamma, dan seterusnya. Terus tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadinya seperti ini. Kedua-dua dari I dan P itu menjadi pangkat dari E. Sementara kalau menuliskan pangkat I, kemudian perintah P tanpa kurung perawal ini, yang akan menjadi pangkatnya hanya I. Selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada perbedaan di beberapa perintah matematika dalam bentuk inline dan display. Salah satunya adalah dalam menggunakan limit. Limit itu, lagi-lagi, ini perintah matematika, display aja deh. Limit itu perintahnya backslash lim, kemudian underscore untuk batasnya x menuju itu to 0 misalnya. Dilanjutkan dengan persamaannya apa? X kuadrat misalnya. Nah, tampilannya seperti biasa, seperti limit biasa bagus. Tapi kalau kita menuliskan limit ini di bagian di dalam suatu paragraf, yaitu dalam mode inline, misalnya nah misalnya seperti ini. Nah, ini hasilnya akan berbeda.
tampilan limitnya tidak seperti yang ada di atasnya, yang batasnya, yang limitnya itu ada di bawahnya. Di sini dia seperti indeks biasa jadinya, bukan kayak ini. Cara menanggulanginya, ini beri perintah baru, /limits. Underscore-nya hilangkan. Nggak muncul. Masih harus underscore kayak. Nah, ini memang ada perbedaan yang signifikan di antara inline dan display. Kalau inline, dia sistemnya akan memaksakan supaya tampilan itu terlihat bagus di paragraf. Tapi ya, yang menurut sistem bagus tidak selalu sesuai dengan yang keinginan kita. Makanya ada perubahan-perubahan seperti ini. Untuk perubahan-perubahannya seperti apa, itu kadang memang nggak jelas gitu. Ini gimana masalahnya, solusi paling bagusnya ya cari Google. Di Google itu banyak solusi-solusi dari masalah kita, tinggal diketikkan aja. Jangan lupa pakai bahasa Inggris. Karena latex di Indonesia ini belum terlalu menyebar luas. Tapi sebenarnya belajar dari Google pun nggak susah, karena saya sendiri belajar latex ini mayoritasnya otodidak aja. Contoh lain yang berbeda itu integral. Kalau integral itu perintahnya /int, batas atasnya misalkan n, batas bawahnya 0, berikan seperti ini, seperti pangkat biasa aja. Nanti pangkatnya ini kalau di mode display akan langsung terbaca sebagai batas atas, ini akan terbaca langsung sebagai batas bawah. Kemudian misalkan menuliskan integralnya x kuadrat, selanjutnya dx. Nah, jadinya seperti ini. Integral dengan batas 0 sampai n, x kuadrat dx. Kalau tampilannya kurang disukai, misalkan di antara x kuadrat dan dx terlalu dekat, ini kita bisa menambahkan spasi dengan simbol bendera. Kenapa nggak ada spasinya di sini? Karena kalau di persamaan matematika, spasi itu dianggap tidak ada. Jadi kita harus memasukkan spasi secara paksa dengan menggunakan simbol bendera ini supaya tampilannya berspasi. Nah, lebih enak kalau lebih enak dilihat kan bagus juga. Oke, sampai sini ada yang kesulitan kah? Atau ada yang error-error? Oke, saya anggap tidak ada. Lanjut. Dalam mengetikkan persamaan matematika, itu kadang-kadang kita mau menuliskan persamaan dengan penyelesaiannya. Kalau ada penyelesaiannya itu kan akan banyak itu sama dengannya berturut-turut dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Itu bisa diketikkan biasa sebenarnya. Misalnya ini, misalkan A tambah B pangkat 2. Ini kan sama dengan apa sih? A tambah B dikali A tambah B. Membuat baris barunya, double backslash, terus A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, begini. Nggak mau. Oh, berarti memang harus baris baru. Nah, begini. Ini kan sebenarnya kurang enak dilihatnya. Kalau kita mau membuat dia rata, misalnya A tambah B dengan A tambah B-nya sejajar dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, itu kita bisa menggunakan environment yang bernama align. Sini begin.
align. Jadi apapun yang nanti ada di antara begin align dan end align ini akan diratakan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita tuliskan lagi A kuadrat tambah B A tambah B kuadrat sama dengan A tambah B kali A tambah B. Ini sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, cara membuatnya rata itu dengan menyisipkan simbol dan. Seperti yang di pembuatan tabel tadi. Di tempat yang ingin kita ratakan, beri simbol dan. Jadi nanti sama dengan ini akan rata. Kita coba. Nah, jadi seperti ini lebih enak dilihat. Kalau mau bikin baru lagi, tinggal tambah dan sama dengan lanjutkan aja. Nah, tapi kalau menggunakan environment align biasa, ini akan membuat nomor persamaan di sini, di sebelah kanan. Yang kadang-kadang kita nggak mau, kadang-kadang mau sih, tapi kadang-kadang kita nggak butuh ini. Cara menghilangkannya, tinggal buat bintang di environment align-nya. Jadi align bintang seperti ini. Misalnya dicoba. Nah, nomor persamaannya jadi hilang. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini matriks. Matriks ini sendiri, oh ya lupa. Ini tadi kan kelihatan kalau sebelum-sebelumnya kita menuliskan persamaan matematika itu harus diapit oleh simbol dolar seperti ini misalnya. Nah, kalau kita menggunakan begin align, ini align ini, environment align ini sudah dianggap sebagai simbol dan dolar ini yang double, jadi kita nggak usah menuliskannya lagi. Tapi berbeda dengan yang selanjutnya, misalnya kita membuat matriks. Matriks ini kita buat dengan membuat environment yang bernama Nah, kalau di Text Studio sendiri, kadang-kadang sebelum kita menjalankan programnya pun ada dikasih tahu kesalahan di sini. Dikasihnya highlight berwarna merah, ada error di sini. Kenapa error? Karena environment matrix ini harus diapit dahulu oleh simbol dolar karena dia bukan termasuk persamaan matematika. Nah, kita taruh dulu. Nah, ini kan ya hilang errornya. Kalau begitu langsung lanjut ke pembuatan matriksnya. Ini isi saja kayak pembuatan tabel. Langsung aja misalnya A dan B di baris pertama dan C dan D di baris kedua. Bedanya dengan membuat tabular, membuat tabel tadi, kita nggak harus mendefinisikan dulu berapa jumlah kolomnya. Langsung aja, asalkan dimensinya pas. Kalau membuat baris pertama itu, kalau membuat baris pertamanya 2 entry, baris keduanya entry juga, 2 entry juga. Pastikan itu sama, nggak bisa 3 dengan 2. Nah, di sini matriks ini nggak memiliki kurung. Kalau mau membuat matriks yang memiliki dalam kurung itu, environment-nya beda. Kalau mau kurungnya bulat, yang kurung biasa, itu P matriks namanya. Dengan P ini singkatan untuk parentesis kurung. Supaya ingat. Nah, gini. Kalau mau membuat kurung yang matriks yang kurungnya itu kotak, diganti dengan B rasanya. Dengan B singkatan untuk bracket. Nah, kurungnya jadi kurung kotak seperti ini. Sejauh ini ada yang dibingungkan atau ada yang error lagi yang mencoba? Ini tidak ada. Kalau tidak ada, untuk dasar-dasar pembuatan dokumen cukup di sini.
kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu Beamer. Di LaTeX ini kita tidak hanya bisa membuat dokumen yang seperti ini, tapi kita juga bisa membuat presentasi yang bernama Beamer. Untuk Beamer sendiri, itu kita definisikan di awal dokumen kelasnya, Beamer, B-E-A-M-E-R. Kalau seperti ini nanti dia akan membuat jenis dokumennya itu presentasi. Dan seperti sebelumnya, harus dimulai dengan begin dokumen dan diakhiri dengan end dokumen. Apapun yang akan kita tuliskan di bagian tengah, begin dan end dokumen ini, itulah yang akan menjadi hasil kita. Sementara yang di bagian awal, yang di bagian preamble ini hanya untuk mendefinisikan berbagai macam perangkat yang nanti akan membantu kita. Yang tadi, use, package, input mc kurung siku entf 8 dan seterusnya. Keuntungan menggunakan aplikasi Text Studio itu kita bisa menggunakan kita bisa memunculkan hal-hal yang sederhana seperti ini yang agak merepotkan ini dengan otomatis caranya membuka wizard dan memilih di antara ini, quick start atau quick Beamer presentation. Kalau start ini untuk membuat dokumen biasa, Beamer presentation ini untuk membuat presentasi dalam bentuk Beamer, dan seterusnya. Ini juga ada beberapa untuk membuat tabel, tinggal pakai quick tabular, nanti akan diinput berapa kolomnya, berapa barisnya, dan array. Misalnya, ini quick Beamer presentation. Ini akan memberikan kita opsi, seperti apa kita mau membuat Beamer kita. Pertama ada tema. Tema ini ada beberapa tema bawaan dari Beamer. Misalnya untuk sementara kita pakai Warsaw. Tampilannya nanti akan seperti ini. Encodingnya tadi UTF-8. Sini kita bisa mendefinisikan lagi siapa penulisnya, apa judul presentasinya. Terus untuk bahasa ini di wizard nggak ada bahasa Indonesia, jadi skip aja dulu. Dan ini AMS dan grafik X. Untuk AMS untuk mengetikkan persamaan matematika, dan grafik X seperti tadi untuk memasukkan gambar. Kalau sudah ini, setelah fix memilih tema, cek OK. Dan Text Studio akan langsung membuatkan ini secara otomatis. Ini ada juga beberapa tambahan yang bisa kita berikan. Misalkan subtitle, subjudul, bisa kita berikan juga. Dan logo institut, date, subject tinggal ditaruh aja. Kalau nggak butuh ya tinggal dihapus, kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke, kalau sudah mendefinisikan semua, untuk membuat satu frame baru di Beamer sebutannya frame ya, bukan slide. Untuk slide itu nanti dulu. Kita membuat environment yang bernama begin frame, yang bernama frame. Jadi apapun yang ada di tengah-tengah begin frame dan end frame ini akan berada di satu frame. Kalau di sini, ini make title seperti tadi untuk secara otomatis membuat judul. Silakan dikompil dulu. Halo. Nah, hasilnya seperti ini. Hal seperti ini yang sudah didefinisikan sebelumnya otomatis dibuat oleh Text Studio-nya. Nah, ini ada keterangan plain. Keterangan yang ini berarti jenis halamannya itu kosong. Kalau kita hapus, ini akan jadi lebih bervariasi isinya. Saya nggak pernah pakai itu sih. Ini lama. Nah, ini lebih lengkap. Ada apa sih namanya ini? Footer. Nama penulis, judul presentasinya diletakkan di bawah. Jadi untuk Beamer ini keunggulannya tampilannya otomatis, walaupun modifikasinya agak sulit, tapi ya bagus juga sih tampilannya. Tapi kalau mau presentasi hal-hal yang berbau matematika kan nggak harus butuh tampilan yang apa-apa, yang penting apa isinya itu tersampaikan yang baik dan mudah dilihat. Kalaunya pakai tema macam-macam dari
PowerPoint kan kadang-kadang agak sulit dibacanya. Dan seperti yang tadi, di LaTeX ini penulisan matematikanya lebih mudah. Itulah keunggulan menggunakan LaTeX. Oke, untuk frame selanjutnya. Misalnya kita ingin membuat ini frame baru, berarti seperti tadi begin frame dan end frame. Kemudian kita bisa memberikan judul untuk frame baru, yaitu dengan memberikan kurung kurawal seperti sebelum-sebelumnya di setelah bagian begin frame ini, dan memberikan judul frame di sini. Yang isinya misalkan nah, judulnya muncul di sini secara otomatis, sementara isinya tadi kita tulis di sini. Selanjutnya, hal yang berbeda dari dokumen tadi di Beamer, kita bisa membuat sesuatu yang namanya blok. Langsung aja ke contoh. Bikin blok. Blok ini jadinya nanti ada muncul semacam blok sesuai namanya di frame itu, yang isinya adalah apa yang ada di antara begin dan end ini, dan judul bloknya di sini. Misalnya seperti ini blok pertama. Nah, jadinya seperti ini. Ada blok, dia otomatis rata tengah secara vertikal kalau di Beamer. Kalau cuma satu berarti seperti ini. Kalau kita mau bikin blok baru lagi, blok merah apa ya? Alert block. Kalau kita mau membuat blok dengan warna berbeda, itu namanya bukan blok biasa, tapi alert block. Jadi ada tulisan alertnya, terus judulnya seperti biasa kita beri. Kemudian ini kalau yang ini untuk merah, kalau mau blok hijau, itu namanya example block. Nah, hasilnya seperti ini. Yang blok biasa itu akan berwarna sesuai dengan tema. Temanya ini kan beda-beda nanti warnanya. Blok alert itu warna merah. Blok example itu warna hijau. Jadi yang warnanya sesuai tema itu cuma blok pertama. Terus. Nah, tadi kan saya bicara soal perbedaan antara frame dan slide di LaTeX, di Beamer. Frame itu satu frame yang sama ini, tapi satu frame bisa kita buat menjadi beberapa slide dengan menggunakan perintah pause. Misalnya kita ingin membuat satu frame ini menjadi 3 slide, yaitu slide pertama isinya cuma blok biru, slide kedua isinya blok pertama dan blok kedua, dan slide yang ketiga itu isinya ketiga blok ini. Caranya dengan memberi jeda setelah blok pertama, jeda itu bahasa Inggrisnya pause, kemudian jeda lagi setelah blok kedua. Kalau dibuat seperti ini, nah ini akan membuat 3 slide berbeda seperti yang sudah saya bilang tadi. Slide pertama isinya blok pertama aja, slide kedua isinya blok 1 dan blok 2, slide ketiga isinya ketiga blok sekaligus. Dan jangan lupa untuk Beamer ini,
karena ini juga bagian dari dokumen LaTeX, kita bisa menggunakan hal-hal yang sebelumnya sudah dipelajari tadi seperti membuat matriks, membuat tabel, membuat apa, dan selebihnya. Sebenarnya lebih banyak lagi hal yang bisa dilakukan di LaTeX, tapi berhubung terbatasnya waktu dan kelihatannya ada juga peserta yang baru saja mengenal LaTeX ini. Untuk materinya saya cukupkan untuk yang dasar-dasar dulu karena saya juga belum kenal jauh sih. Oke, saya sudahi dulu untuk sekarang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yusti yang telah menyampaikan materi kita pada kali ini. Semoga para peserta dapat memahami dan menangkap poin-poin dari pembahasan materi tadi. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Di sesi ini hanya dibatasi untuk 3 orang penanya saja. Dipersilakan kepada seluruh para peserta jika ada yang mau bertanya, bisa dituliskan di kolom chat atau langsung ditanyakan kepada pemateri. Apakah ada yang mau bertanya? Sambil menunggu, peserta bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share pada kolom chat. Kita tunggu sampai pukul 15:15 untuk sesi tanya jawab ini. Kalau nanti ada pertanyaan, misalnya sekarang belum coba tapi nanti ada pencobaan lagi, misalnya nanti malam atau kapan-kapan, kalau bingung silakan chat aja saya. Insya Allah tak bantu kok. Oke, karena sepertinya tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut ke acara berikutnya. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Yusti yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Sama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada siang ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Saya juga mewakili panitia meminta maaf jika pelatihan hari ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Jenna. Terima kasih.